Apa yang terjadi ketika seorang seniman terbesar di dunia sepak bola di puncak keemasannya memutuskan untuk pindah? Apa jadinya jika gocekan lincah yang tak tertahankan, senyum usil, dan sihir di atas lapangan tiba-tiba menghilang? Apakah semua itu hanya mimpi? Kita akan bicara tentang satu nama yang membuat kita percaya pada keajaiban. Seorang anak muda dari Belgia dengan gerakan kaki seolah tak menyentuh tanah. Ia bukan seorang raja, bukan pula seorang kaisar. Ia seorang pangeran, the Prince of Stamford Bridge. Namanya Eden Hazard. Ini bukan sekedar cerita tentang sepak bola. Ini adalah kisah tentang janji yang ditepati dan sebuah cinta yang tak pernah benar-benar pudar. Tapi kita juga akan menelusuri bagaimana sebuah impian terbesar justru membawa akhir yang tak terduga. Kita akan membahas semuanya, mulai dari Lille hingga perpisahan yang menyakitkan di Madrid. Siapkan diri Anda, karena kita akan menelusuri kembali setiap gocekan, setiap gol, dan setiap momen yang membentuk legenda ini. Ini adalah kisah Eden Hazard, pangeran Stamford Bridge yang tak lekang oleh waktu. Halo dulur dan kawan-kawan, balik lagi dengan gua Aditya, di mana di channel ini gua akan bahas tentang sejarah, kontroversi, kisah menarik, dan apapun itu yang berkaitan dengan sepak bola. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Cerita dimulai di kota kecil Braine-le-Comté, Belgia. Di sana, seorang bocah dengan postur kecil tapi skill yang besar sudah mencuri perhatian. Ayah dan ibunya adalah pesepak bola. Darah sepak bola mengalir deras di nadinya. Lille, klub Prancis, melihat potensi itu dan langsung membawanya ke akademi mereka saat usianya baru 14 tahun. Di Lille, ia berkembang pesat. Di usia 16 tahun, dia sudah debut di tim senior. Ingat, 16 tahun. Dia adalah bintang muda yang begitu cerah, sampai-sampai semua mata tertuju padanya. Di musim 2010-2011, ia memimpin Lille meraih gelar ganda, Ligue 1 dan Coupe de France. Ini prestasi yang luar biasa. Ia tak hanya menjadi pemain terbaik di Prancis, tapi juga yang termuda yang pernah meraihnya. Bayangkan, seorang remaja sudah menguasai kompetisi. Dan disitulah klub-klub besar mulai mengantri. Pilihan ada di tangannya. Manchester United, Manchester City, Real Madrid, dan tentu saja Chelsea. Tapi ada satu hal yang membuat Eden berbeda. Ia ingin ke tempat di mana ia bisa menjadi yang terbaik. Ia ingin membangun legasinya sendiri. Dan di Twitter 28 Mei 2012, ia menulis satu kalimat yang mengubah segalanya. I'm seeking for Champions League winner. Pemenang Liga Champions. Ya, Chelsea. Tentu saja banyak yang skeptis. Chelsea baru saja memenangkan Liga Champions dengan strategi bertahan. Apakah gaya main Hazard akan cocok? Tapi ia membungkam semua keraguan itu. Begitu tiba, ia langsung nyetel. Assist pertamanya untuk Branislav Ivanovic di laga debutnya
ia datang bukan untuk beradaptasi, tapi untuk mendominasi. Mari kita dengarkan apa kata orang-orang saat itu. Ada komentar dari Frank Lampard yang bilang, "Anda bisa lihat dari hari pertama dia memiliki sesuatu yang spesial." Lalu komentar dari Jose Mourinho yang saat itu baru kembali melatih Chelsea. Dia pemain yang bisa memenangkan pertandingan sendirian. Dia adalah pemain yang tidak bisa diprediksi. Hazard datang sebagai rekrutan termahal Chelsea saat itu, tapi dia datang dengan janji untuk menjadi yang terbaik. Dan janji itu ia tepati. Anekdot kecil, di salah satu sesi latihan pertamanya, dia pernah mencoba melakukan trik yang tak biasa, membuat semua orang terkesima, seolah-olah ia sedang bermain di taman belakang rumahnya. Ia bukan hanya pesepak bola, ia seorang penghibur, dan Stamford Bridge adalah panggungnya. Setelah menggebrak dengan debutnya, Eden Hazard tidak pernah menoleh ke belakang. Musim demi musim berlalu, ia tidak hanya beradaptasi dengan Premier League, tapi ia menaklukkannya. Ia menjadi motor serangan, jimat keberuntungan, dan pemain yang paling sering dilanggar di La Liga. Jumlah tackle yang ia terima di setiap musim sungguh luar biasa. Tapi ia selalu bangkit, tersenyum, dan terus bergerak maju. Cesar Azpilicueta, kaptennya saat itu, pernah berkata, "Dia adalah pemain yang paling sering kami lihat jatuh dan bangun kembali. Seolah-olah tackle itu hanya bagian dari permainan." Di musim 2014-2015, di bawah asuhan Jose Mourinho yang kembali, Hazard mencapai puncaknya. Ia bukan hanya pemain bintang, ia adalah pemain terbaik. Dengan sihirnya, ia membawa Chelsea meraih gelar Premier League. Ia mencetak 14 gol dan 10 assist di Liga, dan menjadi pemain terbaik PFA musim itu. Mourinho yang biasanya pelit pujian tidak ragu-ragu menyebutnya monster dalam arti positif. Dia pemain yang bisa memenangkan pertandingan sendirian. Dia adalah pemain yang tidak bisa diprediksi, kata Mourinho. Pengakuan itu bukan datang dari sembarang orang, dan itu menunjukkan betapa pentingnya Hazard bagi tim. Namun di musim berikutnya Chelsea mengalami keterpurukan. Mourinho dipecat, Hazard pun ikut terpuruk. Tapi justru di momen inilah ia menunjukkan karakter sejati. Ia tidak lari dari tanggung jawab. Ia menghadapi kritik dan ia menjawabnya di lapangan. Puncaknya gol melawan Tottenham Hotspur di musim 2015-2016. Gol itu bukan hanya gol biasa. Gol itu mematikan harapan Tottenham untuk meraih gelar dan secara ironis mengunci gelar juara untuk Leicester City. Gol itu menunjukkan kejeniusan Hazard yang tak bisa diremehkan. Gol itu adalah pernyataan bahwa bahkan di masa-masa sulit ia bisa menjadi pembeda. Kemudian datanglah Antonio Conte. Formasi 3-4-3 yang ia terapkan membuat Hazard kembali ke performa terbaiknya. Ia menjadi bagian dari Trisula Maut bersama Diego Costa dan Pedro yang sulit dihentikan. Mereka memenangkan Premier League lagi dan Hazard kembali menjadi bintangnya. Ia
menunjukkan bahwa ia bisa bermain di bawah taktik yang berbeda dan tetap menjadi yang terbaik. Ia tidak pernah punya ego sebesar pemain lain. Ia tidak pernah mencari sensasi. Ia hanya ingin bermain sepak bola dan menikmati setiap detiknya. Puncaknya musim 2017-2018. Ia memenangkan Piala FA. Di final, ia mencetak gol penalti yang menjadi penentu kemenangan atas Manchester United. Momen itu adalah bukti lain dari ketenangannya di bawah tekanan. Ia berjalan ke titik putih dengan jutaan mata tertuju padanya dan menendang bola dengan dingin. Itu adalah ciri khasnya, sang seniman yang tenang dan efektif. John Terry, legenda Chelsea, pernah mengungkapkan perasaannya tentang Hazard. Hazard adalah pemain yang membuat Anda tersenyum. Anda akan membayar tiket hanya untuk melihat dia bermain. Dan itu adalah pujian tertinggi yang bisa diberikan. Hazard tidak hanya bermain untuk meraih kemenangan. Ia bermain untuk menghibur. Ia adalah seorang showman. Stamford Bridge adalah panggungnya, dan ia adalah sang seniman. Itulah mengapa ia dicintai, bukan hanya karena gol-golnya, tapi karena bagaimana ia bermain. Ia membuat kita jatuh cinta pada sepak bola. Itulah legasi terbesarnya. Di balik semua trofi, di balik semua sorakan, ada sesuatu yang mengganjal. Sejak lama Real Madrid memanggilnya. Ini adalah impiannya, impian yang sudah ia pendam sejak kecil, untuk menjadi Galactico, untuk bermain di Santiago Bernabeu, untuk klub terbesar di dunia. Chelsea sudah memberinya segalanya, tapi impian adalah impian. Seorang anak kecil yang tumbuh mengidolakan Zinedine Zidane sulit untuk menolak panggilan dari klub sang idola. Musim terakhirnya, musim 2018-2019 adalah mahakarya terakhirnya. Ia bermain seolah tidak ada hari esok. Ia tahu ini mungkin perpisahan. Ia adalah pemain terbaik Chelsea di musim itu. Ia mencetak 16 gol dan 15 assist di Premier League. Total 21 gol di semua kompetisi. Ia menjadi jantung tim, pemain yang paling bisa diandalkan. Di semifinal Liga Eropa, ia mencetak gol penentu melawan Eintracht Frankfurt, dan puncaknya final di Baku. Di final Liga Eropa melawan Arsenal, ia mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist. Gol pertama, ia menyelesaikan umpan silang dengan dingin. Gol kedua, sebuah penalti yang ia eksekusi dengan sempurna. Itu adalah gol terakhirnya untuk Chelsea. Sebuah persembahan terakhir untuk para penggemar yang mencintainya tanpa syarat. Setelah pertandingan, dengan medali juara tergantung di lehernya, ia membuat pernyataan yang menyakitkan. Saya pikir ini adalah perpisahan. Saya sudah membuat keputusan. Kalimat yang begitu menyakitkan, tapi jujur. Sebuah kalimat yang mengakhiri sebuah era. Namun, para penggemar tidak bisa membencinya. Mereka mengerti, mereka tahu ia selalu memberikan segalanya. Ada sebuah wawancara yang ia lakukan beberapa waktu sebelum perpisahannya. Ia berkata, "Saya selalu bilang, jika saya pergi, itu hanya untuk Real Madrid." Ia jujur, ia tidak pernah berbohong tentang impiannya.
Dan itu adalah salah satu hal yang paling membuat penggemar Chelsea menghormatinya. Mereka melepaskannya dengan penuh cinta dan rasa terima kasih, bukan dengan amarah. Ia tidak meninggalkan klub karena uang atau ketidakpuasan. Ia pergi untuk mengejar mimpi, sebuah mimpi yang terlalu besar untuk diabaikan. Para penggemar Chelsea melihat itu dan mereka memberinya tepuk tangan terakhir, tepuk tangan perpisahan yang penuh haru. Tapi apakah ia tahu apa yang akan terjadi setelah itu? Apakah ia menyadari bahwa petualangan barunya yang seharusnya menjadi puncak karirnya justru akan menjadi sebuah mimpi buruk? Perjalanan ke Madrid yang dimulai dengan senyum justru akan berakhir dengan air mata. Musim panas 2019, Eden Hazard resmi bergabung dengan Real Madrid dengan biaya yang memecahkan rekor klub. Senyumnya tak pernah lepas. Nomor 7 yang ikonik disematkan di punggungnya. Nomor yang pernah dipakai oleh Cristiano Ronaldo. Tekanan yang luar biasa besar. Ia adalah rekrutan Galaxy terbaru yang diharapkan akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Ronaldo. Ia tampak siap untuk tantangan itu. Ia tampak siap untuk menjadi raja. Namun takdir punya rencana lain. Perjalanan yang seharusnya menjadi dongeng justru berubah menjadi mimpi buruk. Belum genap 1 musim, cedera demi cedera datang menghampirinya. Cedera otot, cedera ankle, cedera di sana sini. Ia tidak pernah benar-benar fit. Ia tidak pernah menemukan ritmenya. Setiap kali ia memulai menunjukkan sinyal kebangkitan, cedera lain datang dan menghentikannya. Kutukan nomor 7, entahlah, tapi nasibnya di Madrid seperti dikelilingi oleh kesialan. Komentar-komentar mulai bermunculan. Fans Madrid frustasi. Media Spanyol mulai kritis. Ia tidak lagi menjadi si penghibur. Ia menjadi target ejekan. Bahkan ada yang menyebutnya pemain termahal yang paling tidak efektif. Di Madrid, ia hanya tampil 76 kali dalam 4 musim. Bayangkan, hanya 76 kali. Jauh berbeda dengan 352 kali penampilannya bersama Chelsea. Ia hanya mencetak 7 gol. 7 jumlah yang ia bisa raih dalam beberapa pertandingan di Chelsea. Sebuah kontras yang menyakitkan. Wawancara dengan Eden sendiri di masa itu sangat menyayat hati. Ia berkata, "Saya selalu mengatakan, saya akan kembali ke level terbaik saya. Tapi ini sulit." Ia tahu ia mengecewakan. Ia tahu ia tidak memenuhi ekspektasi. Ia tahu ia gagal memenuhi mimpi masa kecilnya. Tubuhnya menolak. Tubuhnya tidak lagi bisa melakukan apa yang otaknya inginkan. Sebuah cedera ankle serius di awal karirnya di Madrid seolah-olah mengambil sebagian dari sihirnya. Ia tidak lagi bisa melakukan akselerasi cepat, gocekan lincah yang menjadi ciri khasnya. Ia tidak lagi bisa menjadi The Prince. Banyak yang berspekulasi, apakah ia tidak punya mental baja, apakah ia tidak cukup profesional, tapi mereka lupa. Ia adalah pemain yang paling sering dilanggar di Premier League, dan ia selalu bangkit. Ia sudah menghadapi segala rintangan. Ini bukan soal mental, ini soal fisik. Sebuah takdir yang kejam. Seorang seniman yang kehilangan kanvasnya. Seorang pangeran yang kehilangan tahtanya.
bukan karena dia tidak layak, tapi karena takdir berkehendak lain. Setelah 4 musim yang penuh penderitaan, sebuah keputusan besar harus diambil. Real Madrid dan Eden Hazard sepakat untuk mengakhiri kontraknya lebih awal. Dan akhirnya di usia 32 tahun, ia mengumumkan pensiun. Sebuah keputusan yang mengejutkan, tapi juga bisa dimaklumi. Ia tidak lagi bisa menikmati sepak bola. Tubuhnya sudah lelah melawan rasa sakit, lelah melawan ekspektasi yang tak pernah terpenuhi. Dalam pernyataannya, ia tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya berkata, "Anda harus mendengarkan diri sendiri dan mengatakan berhenti pada waktu yang tepat." Sebuah kalimat yang sangat berani dan jujur. Ia tidak ingin menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Ia memilih untuk pergi saat kenangan akan kehebatannya masih segar, daripada terus berjuang dan merusak warisannya. Ini adalah keputusan seorang seniman yang tahu kapan harus meletakkan kuasnya. Tentu saja banyak yang sedih, banyak yang kecewa. Media Spanyol mungkin menilainya sebagai transfer yang gagal. Tapi di balik semua itu, para penggemar Chelsea, mereka tidak pernah berhenti mencintainya. Mereka tahu ia sudah memberikan segalanya, bahkan setelah semua yang terjadi di Madrid. Bagi mereka, ia tetaplah pangeran mereka. Dan itu adalah sebuah hal yang luar biasa, sebuah ikatan yang melampaui logika. Untuk melengkapi kisahnya, mari kita sejenak mengingat semua yang telah ia menangkan, semua trofi yang ia genggam sebagai bukti kehebatannya. Bersama Lille, ia menjuarai Ligue 1 dan Coupe de France. Bersama Chelsea, ia memenangkan 2 gelar Premier League, 1 piala FA, 1 piala Liga, dan 2 gelar Liga Eropa. Bersama Real Madrid, meskipun ia banyak duduk di bangku cadangan, ia memenangkan 2 gelar La Liga, 1 Copa del Rey, 1 Liga Champions UEFA, 1 piala Super UEFA. Sebagai individu, ia juga mendapatkan beberapa penghargaan. PFA Players of the Year, 3 kali Player of the Season, FBA Footballer of the Year, 4 kali Chelsea Player of the Year, 4 PFA Team of the Year, dan FIFA World Cup Silver Ball 2018. Apakah perjalanan Eden Hazard sebuah kegagalan? Tidak sama sekali. Ia memberikan 7 tahun terbaik dalam hidupnya untuk Chelsea. Ia memberikan kita kenangan-kenangan tak terlupakan. Ia memberikan kita sihir yang langka. Ia adalah perwujudan dari pemain yang hanya ingin bermain, tanpa drama, tanpa kontroversi. Ia pergi ke Real Madrid untuk mengejar impiannya. Dan meskipun impian itu tidak berjalan sesuai rencana, itu tidak menghapus semua yang telah ia berikan. Ada kutipan dari John Terry setelah Hazard pensiun yang sangat menyentuh. Sangat menyedihkan melihat salah satu yang terbaik pensiun begitu cepat. Tapi bagi saya, dia adalah legenda. Legenda, kata itu sudah cukup. Eden Hazard mungkin tidak mengakhiri karirnya dengan sebuah mahkota di Madrid, tapi ia meninggalkan sebuah tahta yang ia bangun sendiri di hati para penggemar. Di Stamford Bridge, namanya
akan selalu dieluk-elukan. Gocekannya akan selalu menjadi cerita pengantar tidur bagi anak-anak penggemar Chelsea. Ia adalah The Prince of Stamford Bridge, dan selamanya ia akan menjadi milik kita. Sebuah sihir yang pernah hadir dan membuat kita percaya pada keindahan sepak bola. Jadi, apa yang kita dapat dari kisah Eden Hazard? Bahwa tidak semua kisah berakhir bahagia. Bahwa kadang-kadang impian terbesar bisa menjadi jebakan. Tapi yang terpenting, bahwa cinta dan pengabdian yang tulus akan selalu dikenang. Eden Hazard mungkin tidak mengakhiri karirnya dengan sebuah mahkota, tapi ia meninggalkan sebuah tahta yang ia bangun sendiri di hati para penggemar Chelsea. Di Stamford Bridge namanya akan selalu dieluk-elukan. Gocekannya akan selalu menjadi cerita pengantar tidur bagi anak-anak penggemar Chelsea. Ia adalah The Prince of Stamford Bridge, dan selamanya ia akan menjadi milik kita. Sebuah sihir yang pernah hadir dan membuat kita percaya pada keindahan sepak bola. Bagaimana menurut kalian? Selanjutnya, siapa lagi yang ingin kalian bahas? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.